Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pikiran menarik yang sebenarnya perlu kita pikirkan dan renungi secara mendalam. 5 abad sebelum Masehi, Socrates, Plato kemudian mengatakan, tugas negara itu adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk warga negara. Dan itu juga dalam Al-Quran, surat yang pertama turun itu ya Iqra, bacalah, artinya juga pendidikan. Kemudian Al-Farabi juga mementingkan negara menjamin pendidikan. Nah, anehnya, walaupun undang-undang dasar kita, konstitusi kita mengatur tentang pendidikan, terkadang pendidikan bukan menjadi investasi masa depan bagi negara, sekarang kan menjadi beban. Ada persoalan-persoalan yang kemudian dianggap investasi itu adalah bangunan, jalan, kemudian lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka harusnya kita malu dengan Socrates, dengan Plato, dengan Al-Farabi, termasuk sebagai umat Islam. Al-Quran itu menurunkan yang pertama itu Iqra, bacalah. Artinya, di tengah minimnya literasi, di tengah malasnya anak-anak Gen Z, hari ini anak-anak milenial hari ini membaca, ini adalah bentuk kegagalan negara mengemban tugas pertama yang 5 abad sebelum Masehi sudah disampaikan oleh Socrates. Dan juga dalam Al-Quran abad ke-7. Ini yang kita perlu renungi bernegara, bahwasanya pendidikan itu penting membangun sebuah negara. Dan itu terbukti negara-negara yang maju, itu adalah basisnya pendidikan. Problemnya hari ini, terkadang kebijakan pendidikan kita lebih banyak gimmick, lebih banyak selera kekuasaan, daripada membangun fondasi pendidikan yang bagus. Terkadang malah pendidikan itu hanya dilihat sebagai bisnis dan komersil. Kita kalau ingin membangun negara ini, maka sektor pendidikan, walaupun sudah dikatakan oleh konstitusi itu 20% anggaran APBN dan daerah APBD itu untuk pendidikan, tetapi masih mencari intrik-intrik bagaimana dananya kurang dan lain sebagainya. Kalau negara ini mau maju, maka sejarah sudah membuktikan, pengalaman sudah membuktikan negara-negara maju adalah negara-negara yang membangun basis pendidikan dan mengucurkan dana pendidikan yang besar untuk warga negaranya. Kenapa? Ketika warga negaranya cerdas, maka mereka akan mampu mengelola negara. Tetapi yang terjadi, kadang-kadang kita dibodohi atau terjadi pembodohan secara perlahan agar tidak muncul orang-orang cerdas di Republik ini. Mari kita renungi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.